Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Halo teman-teman, semoga kabar baik ya. Hari ini kita lihat bahwa IHSG ya pas dia udah jebol ya. Kemarin sebetulnya udah sempat jebol di area sideways yang kita prediksikan dia jebol, jadi agak early warning lah ya. Agak warning sedikit. Karena dia udah jebol di supportnya ya, kemungkinan besar dia akan bergerak mungkin soon ke 6.500 lagi gitu. Hopefully enggak. Berarti kalau misalkan turun ke sini lagi double bottomnya IHSG dikatakan gagal teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat IHSG dengan sudut pandang Fibonacci, penurunan dia ini apakah hal yang wajar atau enggak, kita lihat langsung aja. Ya, sebetulnya pas banget di golden ratio ya. Untungnya dikerek naik. Jadi ada perlawanan lah untuk IHSG ini ya. Jadi masih dikatakan boleh lah, masih dikatakan momentumnya masih ada. Semoga dia bisa kembali lagi close di atas 6.800, semoga. Tapi kalau untuk sekarang jangan terlalu agresif. Oke teman-teman, sebetulnya gue pengen bahas perbankan. Jadi perbankan ini banyak yang turun, entah BBCA, BRI, semua perbankan. Nah, cuman kan yang lagi cukup banyak gitu ya, itu karena kemarin Bank Syariah Indonesia atau BRIS, layanan digital BRIS lumpuh ya, benar-benar lumpuh. Dan ketika kejadian kayak gini nggak bisa transaksi, lumpuh gitu, ini ada beritanya teman-teman, nanti baca sendiri aja, ada banyak ya, gue nggak bacain. Pokoknya setelah kejadian kayak gitu ya, saham BRIS sampai sekarang ini mengalami penurunan ya. Waktu di tanggal 11 Mei nya penurunan 2%, tapi ketika di 12 Mei nya naik 3%. Nah, tapi hari ini turun lagi 4,9%. Ya, nah kalau misalkan teman-teman nanya bagaimana untuk saham BRIS ini, jawabannya adalah penurunannya masih sangat wajar karena emang di sini adalah area supportnya dan ada yang di cover gitu ya. Jadi walaupun dia jebol trend line terus ada yang nge-cover gitu. Jadi ya nggak usah panik-panik amat gitu kalau ada yang punya barang. Oke. Nah, untuk BRIS ini sebetulnya kalau dia turun lagi sampai ke 1.500 pun masih sangat wajar, dan kita lihat di sini ada Fibonacci golden ratio dan juga di sini ada area support. Kalau buat tarik lebih panjang ya kurang lebih di area sini. Jadi untuk BRIS sebetulnya masih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan untuk kita ngelihatnya dari trend line ya, tadi emang sempet jebol bikin buntut tapi dikerek naik. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya barang, misalkan beli di sini waktu breakout ya kan, stop lossnya di mana ya, sesuai plan aja gitu, sesuai plan. Apakah stop loss jebol trend line kayak gini atau under di sini under 1650 misalnya ya, di bawah MA50. Nah, kalau misalkan jebol ke situ mungkin mau stop loss ya silakan, nanti cover lagi di 1550 boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang BRIS masih sangat wajar penurunan koreksinya ya, koreksi wajar lah ya. Cuman emang hari ini volumenya cukup gede koreksinya. Tapi foreign akumulasi 26 miliar. Stochastic mengatakan turun dulu, tapi MACD emang udah kelihatan minus, tapi dia masih di area plus dan kelihatannya sih kayak mau dead cross. Ya, tapi menurut gue BRIS masih normal gitu ya, asal dia nggak jebol dari 1.500 ke bawah, jangan jebol aja. Kalau jebol ke situ kayaknya ya BRIS jadi nggak asik lagi, nggak se-uptrend ini dari kemarin Desember gitu ya. So itu untuk BRIS teman-teman. Nah, kalau misalkan itu jadi perbankan BRIS sudah kita bahas. Nah, BBCA juga kemarin sempet error gitu dia. M-bankingnya nggak bisa dipakai ya kalau teman-teman yang pakai BCA. Nah, kita lihat ya BBCA. Kemarin itu apakah dia ada berita? Nah, oh nggak ada deh, karena dia cuman errornya itu sebentar teman-teman, sebentar. Waktu di tanggal berapa gue nggak bisa transfer itu dari siang, dari situ bentaran udah beres lagi sih. Tapi BBCA nya kan turun ya, BBCA nya turun terus nih dari tanggal 27 April, makin lama makin turun. Nah, tapi penurunan BBCA ini pas di golden ratio 50%. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci yang dari sini ya, tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sini kenaikan dia, maka BBCA masih sangat bagus karena golden ratio di 61,8 nya aja nggak kena nih, masih bagus, enak. Sebetulnya saham-saham kayak yang BCA gini
emang bukan saham-saham yang kayak cepet gitu, kita emang hold harus beberapa bulan, karena kita lihat aja kenaikan dia ke Juli ini naik ke sini tuh butuh waktu 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan itu untuk BBCA naik sampai sini itu 34%, 6 bulan. Kalau misalkan kita lihat lagi sampai ke Mei ini ya berarti hampir setahun ya 25%. Ya, tapi BBCA adalah market cap yang besar sekali gitu ya, besar sekali dia market capnya ya, aman lah kalau misalkan untuk likuiditas BBCA ini aman teman-teman. Jadi penurunan BBCA juga sangat wajar, jadi nggak perlu panik. Oke ya. Nah paling gue mau bahasnya di saham Adaro nih. Kalau ngomongin batu bara, semua batu bara lagi pada turun gitu ya, tapi kita mau simak ke Adaro. Adaro udah ada early warning system yang di sini tuh ada namanya dead cross. Adaro bikin dead cross terus, tapi kemarin dia bikin, gue juga sempet kegocek dikit karena dia udah bikin pola reversal teman-teman ya. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri resistnya ini ke break sama dia ya. Di sini ya ini kan support, kita tarik ya. Nah ini kan udah bikin pola reversal banget ya. Yang buy on breakout nih sini kan inverted head and shoulders gitu kan. Gue udah beli di sini terus sekarang turun ya. Kalau gue sih stop lossnya di kalau jebol dari support yang di sini, ini tuh ada support ya teman-teman. Kalau misalkan kalian yang punya Adaro gitu nanya bingung mau diapain, kemarin di tengah RUPS itu ada demo ya tentang jangan batu bara lagi kayak gitu kan, energi terbarukan dong gitu ya. Itu silakan dibaca lagi lebih dalam tentang beritanya ya. Ini intinya kalau misalkan dari teknikal kita udah ngelihat aja kalau dia jebol dari support yang di sini maka Adaro berbahaya. So kalau jebol dari 2500 ini kita lihat low-nya berapa sih, low-nya 2600. Jadi kalau jebol dari 2600 ke bawah menurut gua untuk Adaro kita lepas dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat stokastik juga turun dulu dan MACD juga turun dulu. Foreign juga terus buang barang. Hari ini aja dia buang 59 miliar. So untuk Adaro, untuk call batu bara gitu better dihindari dulu lah. Kita switch ke saham yang lain. Yang menurut gua menarik ya teman-teman ya, ini S Hardware. S Hardware hari ini menarik nih. Dia naik 5% ya, dimana yang terjadi di S Hardware ini adalah pola reversal. Dia close di atas MA200. Sekian lama dia nggak pernah close di atas MA200 coy ya. Nah terakhir di 4 November 2021 close begini nih candle ya, tapi besoknya turun-turun. Nah jadi kalau misalkan kalian bertanya ke gua nih ya, boleh gak jadi besok langsung beli S Hardware? Jawabannya belum. Kita lihat historicalnya aja. Abis dia close di MA200 ini kan dia konsolidasi ya. Menurutku konsolidasinya ini cakep nih ya. Nah tapi jawabannya konsolidasinya jangan langsung dibeli. Kan konsolidasi nih harganya bergerak mepet-mepet ya kan. Belinya tunggu dia break 1500 nya gitu. Kalau pas dia nggak break ya dia akan turun, ya udah akhirnya turunnya jangan beli. So itu yang kita lakukan juga untuk saat sekarang ya. Dia kan udah close nih di MA200 atas ya kan, kita tungguin dia konsolidasi teman-teman. Turun dulu turun ya, konsolidasi 2 atau 3 candle gitu ya, terus kita tunggu dia break. Ketika dia break ya kita baru entry. So misalkan hari ini closing-nya itu di high-nya itu 565, kita tunggu apakah di 580 dia break, apakah 580 dia bisa gitu ya. Nah ketika bisa ya baru gitu, jangan sampai dia mengulangi historical yang kemarin. Oke ya. Kalau misalnya ini kita tarik juga, ini adalah resist juga nih, resist dia lumayan nih, kuat nih, tapi dia habis breaknya dengan volume atau enggak, dengan volume yang cukup lebih besar dari 20 hari rata-rata. Koreksinya kemarin low volume terus rebound 5% ya cukup baik. Tapi foreign hari ini buang barang 17 miliar. MACD-nya bagus banget, demen banget gue ngeliat MACD yang kayak gini, stokastiknya tapi udah di area jenuh. So untuk sekarang untuk S Hardware gue lihat dulu, kalau dia break 580 gue baru pengen S Hardware. Kalau kalian bagaimana? Bagikan pendapat kalian. Oke ya. Terus juga ada nih PTRO, Petrosi kan juga ya bergerak di bidang ini ya. Kita lihat ya, Petrosi hari ini naik 10%. Sebetulnya kalau ikutin plan yang udah sempat kita bikin dulu di Maret itu ya, Petrosi kita udah take profit 13% gitu ya.
Udah 13% nih udah, tapi ini gua hapus dulu. Sekarang Fibonya ini kalau gue tarik ya, ini tuh si Petrosi sekarang lagi berada di resistnya dan dia berhasil ngebreak. Ngebreaknya dengan volume nggak? Dengan volume yang begitu besar. Menarik? Ya menarik. Gimana nggak menarik? Ngebreaknya dengan volume gede begini. MACD-nya menarik banget lagi. Lewat ke area positif, golden cross. Kalau stokastik, golden cross tapi dia udah berada di area jenuh beli. Karena dia udah naik 4 hari beruntun. Ya 3%, 5%, 6%, 10%. Ya 10,9%. Sampai hari ini foreign buang barang tapi cuma 112 juta teman-teman. So untuk Petrosi pertanyaannya apakah boleh beli langsung? Kalau gua enggak. Ya kalau lagi naik kencang begini jangan beli. Ya boleh belinya di mana dong kalau gitu? Nah kita ukur lagi ya, coba ya pakai Fibonacci yang di sini. Kita ambil topnya yang hari ini high. Koreksinya sampai mana? Sampai 5.440. Kita boleh tunggu dia pullback. Ya kalau dia nggak pullback sekalipun ya gue maunya tunggu dia bikin konsolidasi dulu. Kalau dia lagi naik kencang begini kita main tembak aja, itu artinya kita gila gitu, tiba-tiba dibanting ARB bagaimana ya. Jadi untuk Petrosi kayak gitu pandangan gua. Nah contoh yang statusnya IMAS. Nah IMAS ya, IMAS hari ini ARB nih, demen sih sebetulnya gua nunggu IMAS ARB kalau bisa 3 kali sampai ke 2.500 gitu ya. IMAS ya, sama seperti kasusnya Petrosi, ketika 4 kali kita nggak tahu apakah besok dia naik dulu atau enggak. Kalau kejadiannya kayak begini gimana ya, jadi kita tungguin dulu, nggak apa-apa, nggak usah FOMO gimana. Tapi beberapa kali gue dapet kok di sini ya, gue dapet nih pattern reversal di sini, dapet colong copet-copet lah 6% ya dari ambil bottom gitu ya, ketika dia ada pullback ya. Jadi gue ngeliat ke time frame lebih dekat 1 jam kayak gitu, lihat. Nah sekarang untuk IMAS ya kita tunggu aja ya teman-teman, tunggu di 2470 di golden ratio ini apa yang terjadi di IMAS. Kalau misalkan dia saking uptrend ya, saking strong uptrend ya, kemungkinan besar dia belum nyampe sini dia udah rebound. So kita tunggu di 2600 ya. Kalau misalkan dia sampai 2600 ya kita lihat, jangan langsung beli, inget ya, gue nggak pernah ngajarin lu buat tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita jangan langsung beli, tapi kita lihat dulu apa yang terjadi di sana. Konsolidasi kah? Ya kalau konsolidasi terus dia reversal naik breakout ke atas, menarik coy ya gak. Ya untuk IMAS mah tuh hari ini volume buang barangnya juga cukup gede kok. Stokastik udah pasti jenuh lah, turun. Foreign buang barang 8,5 miliar. Jadi jangan FOMO. Nah menurut kalian saham apa lagi yang menarik buat kita bahas? Silahkan komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu analisis saham kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.